Apa hukumnya jika mad wajib muttasil dalam Al-Quran tak sempurna kita panjangkan? Apakah berdosa juga hukumnya Pak Ustaz? Tentang masalah ilmu tajwid itu, ilmu tajwid 2 harakat, 3 harakat, 6 harakat itu mesti dipelajari baik-baik, karena kata Nabi rubbatalil Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Quranu yal'anu, dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena panjang pendeknya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali kunci Al-Fatihah, makharijul huruf, panjang pendeknya. Jangan malu belajar, buatkan kelas khusus. Masjid Agung An-Nur buat kelas khusus. Anak-anak tidak mau dicampur dengan orang tua segan ngaji sama anak-anak, buat kerja kelas khusus sampai jam 10 malam. Yang tak bisa kerja pagi, buat. Ini memperbaiki. Apakah berdosa? Oh iya, jelas. Salah panjang pendek dalam Al-Quran itu sudah diatur. Mana ada Nabi mengajarkan tajwid? Ilmu tajwid itu datang belakangan disusun, tapi barang mentahnya dari Nabi. Jangan bayangkan Nabi baca Quran nengok kertas. Nabi mana bisa baca? Nabi buta huruf. Nabi mendengar suara Jibril, dia dengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nabi mendengar Jibril, sahabat mendengar Nabi, tabi'in mendengar Nabi, sahabat, tabi'in mendengar tabi'in, sampai lagi kita sekarang. Makanya metode yang paling bagus belajar Quran itu bukan baca, tapi mendengar suara. Panjang, pendek, makharijul huruf. Nama metodenya talqin. Di Maroko sampai masih sekarang gitu. Guru membacakan ke murid. Tak nengok ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Nah, kalau belajar dari Quran PDF, Quran digital dapat dipastikan salah. Kenapa? Belajar tak berguru. Alamaso, tengok alamaso. Padahal kalau dia berguru alif lam mim sad, baca Quran ada suara, ada makharijul huruf. Kalau saya membaca tak bersuara, bagus, baik, pahalanya ada. Tapi kalau mau afdal suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim tidak dia satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Ustaz, bagaimana tata cara berpakaian seorang akhwat? Karena ada yang mengatakan akhwat itu wajib pakai gamis dan tidak boleh pakai baju dan rok terpisah, bukan gamis. Yang diatur itu bukan model stylenya, yang diatur itu adalah fungsinya. Yang diatur bukan modelnya, yang diatur fungsinya. Pakai baju Cina pun kalau tertutup semuanya sah. Kimono Jepang, baju perempuan Jepang itu Islami, tangannya tertutup, baju, wajah tinggal menambah jilbab saja, bagus. Baju kurung, nampak fitrah manusia itu dari dulu sama. Kimono Jepang, baju Cina, baju kurung, itu semuanya menutup, longgar, tak berbentuk, tidak transparan kalau tertutup. Nah, jadi bukan modelnya. Model lurus dari atas ke bawah gamis model, tapi jarang. Tetap juga tidak terputus, ada rok di bawah, ada baju di atas, terpisah. Masalah terpisah mau nyambung, yang penting syaratnya tidak transparan, longgar, menutup aurat, tidak berpunuk ke atas. Sengaja untuk mencari perhatian, supaya kalau orang lewat semua menengok, apa tuh? Nah, itu tak boleh. Itu yang tak boleh. Ustaz, sama tidak sholat fajar dengan qabliyah subuh? Sama. Hadis pendukung dan pendapat ulama, bukan pendapat ulama. Hadis, buka Sahih Muslim,
buka Sahih Muslim, dijelaskan nama solatnya, dijelaskan ayatnya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi bukan pendapat ulama, hadis sahih, namanya qabliyah subuh. Sudah saya tulis dalam 77 tanya jawab solat, download di internet. 77 tanya jawab solat. Apakah sama atau beda qabliyah subuh dengan solat sunat fajar? Sama. Waktunya kapan? Sholat Rasulullah SAW rakaatil fajri ba'dal azan, setelah azan. Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buka Sahih Muslim. Tapi kalau mau ringkasnya, buka 77 tanya jawab solat, download dalam bentuk PDF gratis. Dari zaman dulu saya sekolah pesantren Ustaz, saya memberi pengajian. Allah senang dengan warna putih. Oleh sebab itu kita menyembah Allah lebih afdal mengenanya warna putih. Baju ihram warna putih, kain kafan warna putih. Di akhir-akhir zaman sekarang orang banyak warna hitam, jilbab hitam, baju hitam. Sedangkan warna hitam adalah warna kebesaran orang Yahudi dan Nasrani. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nabi SAW memasuki kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi pakai sorban hitam. Siapa bilang warna hitam kebesaran Yahudi? Bahwa ada orang Kristen mati lalu mereka pakai hitam-hitam, itu tidak serta-merta kita katakan mereka punya hitam. Nanti kalau mereka pakai putih, kita katakan putih punya dia. Tidak. Nabi pakai sorban hitam, hadis sahih. Imamatun sauda, pakai sorban hitam. Nabi memasangkan sorban hitam kepada Ali bin Abi Thalib, hadis sahih. Jadi tentang masalah pakai hitam, peci Ustaz hitam. Ustaz pakai peci hitam, ini kebesaran Yahudi. Enggak. Oleh sebab itu dia pakai putih. Hanya saja memang banyak hadis-hadis afdal tentang warna putih. Lalu ibu yang pakai mukena warna coklat, warna ungu, tak masalah selama tidak mengganggu orang. Ada mukena itu mengganggu orang, ya sulamannya terlalu banyak sampai orang sholat di belakang. Di mana lah dia nampak sholat? Oh lah cantik. Aku kalau dapat lah macam ini, kita dia itu tak boleh. Selama dia warna hitam, warna hanya saja putih baik. Ini bukan masalah halal dan haram. Putih halal, hitam haram. Dah, oke, hitam bagus, tak masalah. Di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Maroko, itu orang pakai hitam. Jadi ibu yang pakai hitam bagus, tak masalah. Cuman kalau kulitnya hitam betul jangan pakai hitam. Tak bisa orang bedakan mana orang mana baju. Pengajian Ustaz Salafi di TV Rojak mengatakan mengadakan maulid Nabi itu bid'ah karena itu amalan orang Syiah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Maulid pertama kali dilakukan bukan oleh orang Syiah, tapi dilakukan oleh Al-Malikul Muzaffar, seorang raja yang adil. Imam Ibnu Katsir mengatakan dia Malikun adilun zahidun alimun, seorang raja yang zuhud, alim, berilmu, adil. Lalu dia buat maulid Nabi dengan, maka kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, dia ceritakan maulid itu isinya hanya 4 saja: baca Quran, memuji-muji Nabi, nasihat-nasihat, lalu kemudian makan. Maka raja waktu itu menjadikan Malikul Irbil, nama daerah kekuasaan dia Irbil. Nah, jadi itu sudah kita bahas tuntas ketika maulid kemarin. Tonton videonya di youtube.com, tulis saja di search YouTube Abdul Somad Maulid, ketemu situ Abdul Somad Maulid, enter, lengkap dalil-dalilnya semua di Masjid Jalan Kakap Nurul Islam depan Baterai R. Nah, di situ dulu kita bahas tuntas tentang masalah. Jangan ikutkan maulid Syiah, maulid Syiah. Dah. Yang jawab itu bukan Abdul Somad, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Saya mendengar langsung dari mantan dokter yang telah bertaubat bahwa obat-obatan yang beredar di seluruh Indonesia mengandung narkoba dan zat babi. Hanya 20% yang tidak. Itu pun yang jarang dikonsumsi masyarakat.
Begitu juga dengan makanan-makanan yang ada. Yahudi sengaja mencampurkan dengan tujuan agar umat Islam lemah dan makin ramai orang-orang berobat. Dan yang paling penting senjata tercanggih orang beriman, doa. Tidak dikabulkan Allah karena sudah makan haram. Bagaimana menurut Islam? Karena hampir semua kebutuhan hidup kita mereka musuh-musuh Islam yang memproduksinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau tidak yakin produk itu halal, maka jangan dimakan. Orang-orang Yahudi itu tidak mau makan daging yang tidak dipotong oleh Yahudi. Makanya mereka punya kotak seperti label halal kita. Mereka punya kotak daging tertulis di situ kausher. Kalau disebut kausher itu adalah produk halal Yahudi. Apa maknanya? Orang Yahudi yang katanya ekstrim itu tetap juga masalah makanan halal dia peduli. Makanya ketika puntung rokok muncul isu itu ada hemoglobin sel darah merah babi dalam puntung rokok, itu yang pertama unjuk rasa di Amerika menolak itu Yahudi, karena mereka tak ingin menghisap puntung rokok yang ujungnya babi. Yahudi tak makan babi, Nasrani makan babi. Yahudi tak makan babi karena Nabi Musa tak makan babi, Nabi Isa pun tak makan babi. Siapa yang menghalalkan babi? Itu Paulus. Kata Paulus, setelah Yesus disalib maka semua yang berkaki 4 halal dimakan kecuali meja karena keras. Jadi masalah makanan ini, dan mereka itu Allah sebut dalam Quran, kalau mereka berkuasa mereka akan merusak 2. Apa itu? Al-hartha wan nasla. Al-hartha, tanah dirusak. Termasuk tanah kita ini sudah dikurangi kesuburannya dengan mereka ekspor tanaman-tanaman yang merusak tanah. Yang kedua, wan nasla, keturunan. Berapa banyak maaf pembalut yang kita dipakai merusak kesuburan, menyebabkan penyakit kista. Makanan, berapa banyak yang itu semua makanan. Jadi kalau tidak betul-betul halal, obat-obatan, ini kerja berat dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Kembalilah, pemerintah Singapura mulai membuka pintu ekspor impor dengan Riau bidang sayur mayur. Berita terakhir RRI, ternyata Riau mengekspor sayur ke Singapura dengan syarat mereka tidak mau sayurnya disemprot pestisida, mereka tidak mau sayurnya pakai pupuk yang kimiawi, mereka mau pakai pupuk kandang dan tidak terkena sayur yang herbal yang bersih daripada bahan kimia. Akhirnya apa? Orang Singapura sehat, kita mati cepat. Yang bersih ini mereka organik, sayur organik. Untuk mereka sayur pestisida, kita menumpuk pestisidanya di tulang, di darah. Ketika sakit baru kita ke rumah sakit mereka. Mereka tak sakit. Jadi hati-hati. Ini semua makanan merusak. Apa hukum seorang anak melarang seorang ayah menikah lagi karena adik-adik perempuan saya tidak mau ibu tiri? Kawan saya di Mesir menunjukkan foto mbahnya. Mat, ini mbah saya, ini istrinya. Loh, kok muda sekali istrinya? Yang mencarikan istri mbah saya ini mak saya, anaknya. Jadi ketika neneknya meninggal, itu si anak ini mencarikan siapa kawan ayah kami. Begitu. Karena ayahnya itu nanti kalau ketika dia sakit, makannya, minumnya siapa yang ngurus? Begitu. Jadi ini cerita, kisah nyata. Yang cerita ini dosen UIN, kawan saya. Seorang bapak, meninggallah istrinya. Ketika sudah meninggal, duduklah dia sama anak-anaknya. Lalu apa kata anak-anaknya? Pak, papa jangan bingung setelah mama meninggal. Papa bisa terbang ke Singapura, kami di Singapura. Papa bisa terbang ke Kuala Lumpur, saya di Kuala Lumpur. Papa bisa terbang ke Surabaya, kami di Surabaya. Papa bisa terbang ke Medan, kami di Medan. Apa kata bapaknya? Yang kalian pikirkan tempat terbangku, tempat hinggapku tak kalian pikirkan. Jadi pikirkanlah tempat hinggap dia di mana. Anak yang baik, jangan yang dibangkitkan ego. Ini rumah mak kami yang bangun, ini ceret mak kami, ini kompor mak kami sampai mati. Bapaknya itu kan manusia juga. Bapak kami tak perlu lagi hubungan seksual. Bukan masalah hubungan seksual. Dia mau minum teh, minum kopi, dia mau curhat, dia mau ngomong kemana. Nanti kalau dia tak dinikahkan, dia update status terus. Ini perlu orang anak-anak itu mesti paham dengan ini.
jangan menunjukkan egonya saya. Dan bapaknya bodoh juga nih. Bukan bodoh maksud saya tidak berakal, bodoh tidak menggunakan dalil agama. Kita kalau mau nikah tak perlu izin sama anak. Saya kalau istri saya meninggal tak perlu saya izin. Nah, papa nikah ya, nikah aja. Kalau mereka melawan, saya mau nikah. Yang melawan masuk neraka. Begitu. Kita yang menyekolahkan dia, kita yang ngasih makan dia, kita pula ikut cakap dia. Tapi niatnya baik, bukan niat menyusun bini banyak-banyak nanti. Jadi masing-masing sudah tahu, orang tua tahu tuanya, anak tahu kedudukannya. Kalau tidak, ini kacau balau. Apakah saya boleh bicara kepada ayah saya? Kalau ayah mau menikah silakan, tetapi keluarkan sebagian harta ayah yang ayah dapatkan selama dengan ibu. Ini masalah gono gini. Gono gini, aku begono engkau begini. Ini cerita masalah pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum Islam. Ini tidak ada dalam hukum fikih. Saya jelaskan dulu menurut hukum fikih. Setelah fikih kita baru pindah KHI, kompilasi hukum Islam. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu mendapat setengah harta istrimu kalau istrimu tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istrimu ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat seperempat. Jadi almarhumah ibu emak kita, selama dia mungkin dulu dapat harta warisan dari ayahnya, datuk kita, atau dia dulu pernah punya duit beli tanah, atau dia dulu orangnya bekerja wanita karir, harta dia itu semua, berapa harta dia? 1 miliar. Maka ayah kita mendapat seperempat 250 juta. Yang 750 itu dibagi ke ahli waris yang lain. Jadi bukan berarti serta-merta istri saya sudah meninggal, harta dia untuk saya semua, lalu terserah saya mau nikah lagi ini untuk mahar saya. Bukan begitu. Dudukkan dulu masalah harta. Boleh jadi anak-anak ini tak setuju juga, bukan masalah finansial. Harta mak kami mana? Menurut hukum fikih, harta almarhumah itu dipisahkan punya dia, si bapak suami dapat 1/4, 250 juta kalau satu ya. Ini menurut fikih. Kalau menurut kompilasi hukum Islam gono gini gimana? Selama mereka menikah dari tahun berapa? Menikah tahun 80, meninggal tahun berapa? 2015. Berarti mereka menikah selama 36 tahun. Pencaharian bersama selama 36 tahun dibagi 2. Boleh kami pakai itu Pak Ustaz? Boleh. Karena itu kesepakatan ikut ulama menggodok KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Duduklah secara baik. Pak, kalau papa mau mencari tempat hinggap silakanlah. Tapi harta mama dulu bagi dulu. Kalau mau pakai kompilasi bagi dulu 2. Setelah dibagi 2, ini punya papa, ini punya mama. Yang punya mama ini papa dapat 1/4. Setelah itu mau nikahlah. Nikahlah Pak, tapi setelah papa nikah sampai mati kami tak datang lagi. Oh itu jangan, itu marah namanya tuh. Ini kan mau musyawarah baik-baik. Bagus. Mudah-mudahan orang tua keluarga semua mendengar sehingga bisa memberikan kebaikan kepada keluarga, insya Allah.